Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Asyanda Muguna, NIM 2119076. Di video ini saya akan mempresentasikan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografis dan jenis-jenis topologi jaringan. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer itu sendiri adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer juga mungkin dibuat dengan menggunakan teknologi kabel dan wireless. Jaringan komputer itu membutuhkan koneksi data untuk menghubungkan titik akhir. Selanjutnya kita harus mengetahui tentang jenis-jenis jaringan komputer. Ada LAN, MAN, dan WAN. LAN itu sendiri Local Area Network yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, yang hanya mencakup sekelompok bangunan atau satu lingkungan saja. Lewat dari jangkauan jaringan tersebut akan lemah atau lelet dan tidak bisa terkoneksi di internet. MAN Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan di kota yang sama. Selanjutnya WAN. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Selanjutnya, jenis-jenis topologi secara fisik atau logik. Yang pertama itu ada topologi star. Topologi star atau bintang. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node. Ini yang warna hijau, yang mungkin merupakan hub jaringan, switch atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan unsigned twisted pair Ethernet dibandingkan dengan topologi base. Jaringan bintang umumnya membutuhkan lebih banyak kabel, karena satu kabel menghubungkan harus menggunakan banyak kabel karena tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang hanya akan menurunkan satu akses jaringan komputer dan bukan seluruh LAN. Jika hub gagal, seluruh jaringan ini akan gagal. Keuntungan dari topologi star itu sendiri dapat menerima workstation baru selama port di central node masih tersedia. Hub atau switch bertindak secara konsentrator. Hub switch dapat disusun seri untuk menambah jumlah station yang terkoneksi di jaringan. User dapat lebih dibandingkan topologi bus maupun ring. Akses ke station lebih cepat karena tidak terjadi tabrakan data, jadi aksesnya lebih cepat. Selanjutnya, topologi star juga memiliki kerugian. Di antaranya, bila traffic data cukup tinggi dan terjadi
collision atau tabrakan, maka semua komunikasi akan ditunda dan koneksi akan dilanjutkan secara random apabila hub atau switch mendeteksi tidak ada jalur yang sedang tidak dipergunakan oleh node lain. Selanjutnya, topologi base. Topologi base itu sendiri, jaringan base menggunakan kabel seperti tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan menggunakan pesan siaran melalui kabel yang terhubung ke dua perangkat itu. Tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Keuntungan dari topologi base itu sendiri murah karena tidak memakai banyak media dan kabel yang dipakai banyak tersedia di pasaran. Setiap komputer dapat saling berhubungan dengan langsung karena tidak terlalu ribet dan tidak terlalu banyak kerugiannya. Juga sering terjadi hang atau crosstalk, yaitu bila lebih dari satu pasang memakai jalur di waktu yang sama harus bergantian atau ditambah relay. Selanjutnya, topologi ring atau topologi cincin. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua untuk tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik secara jarum jam atau berarah jarum jam. Jadi komputer ini akan mengelilingi sama seperti jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat, merusak loop dan dapat menurunkan seluruh jaringan. Biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET, atau token ring. Topologi ring ini ditemukan beberapa gedung perkantoran atau kampus. Selanjutnya, topologi tree atau topologi pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam topologi yang paling sederhana, hanya perangkat hub tersebut langsung ke bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dalam hibrid antara bus dan bintang ini mendukung perluasan jaringan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. Jadi topologi ini tidak terlalu atau karena gabungan dari bus dan topologi bintang. Keunggulan dari topologi tree itu sendiri dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri dari atas terminal pembukuan serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualannya. Kelemahannya, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Tidak seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh yang dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur, mungkin dari sumber ke tujuan.
Topologi mesh memiliki kelebihan mendeteksi kesalahan, dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan, tidak mempengaruhi pada komputer, pengiriman data lebih cepat. Kekurangan proses instalasi rumit, biaya yang dikeluarkan lebih banyak, tidak bisa digunakan dalam sehari-hari. Selanjutnya, topologi secara logik. Bentuk logik jaringan komputer merupakan salah satu gambaran secara logik atau perangkat lunak bagaimana sebuah jaringan melakukan proses pengiriman sebuah data. Bentuk logik yang dipakai dalam LAN. Ini ada 5, yaitu CCMA atau CD, token ring, FDDI atau Fiber Distributed Data Interface, CCMA atau CA, ATM, Asynchronous Transfer Mode. Sekian presentasi dari saya. Shalom.